Halo semuanya, kita ketemu lagi dalam mata kuliah Volcanostratigraphy. Nah, hari ini kita bahas materi mengenai analisis unsur utama. Materi ini akan kalian gunakan untuk analisis selanjutnya. Oke, sebelum kita mulai materi kuliah hari ini, saya mau mengucapkan selamat berpuasa untuk kalian semuanya. Semoga kalian diberikan kekuatan dan dapat menjalani puasa hingga hari terakhir. Oke, kalau begitu, mari kita mulai materi kuliah untuk minggu ini. Oke, berikut adalah beberapa materi yang akan kita bahas dalam analisis unsur geokimia utama di dalam batuan. Yang pertama itu ada klasifikasi batuan sebagai pengingat lagi, terus analisis unsur geokimia utama yang ada di dalam batuan, dan yang terakhir adalah kegunaannya. Ini yang akan kalian gunakan sebagai alat bantu dalam melakukan analisis minggu ini. Yang pertama kita bahas adalah mengenai klasifikasi batuan. Untuk klasifikasi batuan, khususnya batuan beku, klasifikasi yang paling mudah seperti yang sudah kita bahas sebelumnya adalah tekstur batuannya. Entah itu dia batuan beku luar atau yang disebut dengan volkanik, ataupun batuan beku dalam atau yang disebut dengan plutonik. Kalau dia batuan beku luar, ini yang kalian kenal dengan tekstur yang lebih halus, entah itu dia ada porfiritiknya ataupun ada afanitiknya. Sedangkan kalau dia batuan beku dalam atau plutonik, umumnya tekstur batuannya adalah tekstur batuan yang vanerik. Nah, ini dia beberapa contoh klasifikasi batuan berdasarkan teksturnya. Apabila kalian lihat di sini, kita punya dua batuan yang warnanya relatif lebih gelap, tapi di sini kalian bisa lihat bahwa yang di bagian atas ini teksturnya relatif lebih halus, itu yang disebut dengan tekstur afanitik, dan nama batuannya apabila dia memiliki komposisi mineral mafic yang cukup banyak disebut dengan basalt. Yang di bagian bawah kita punya warna batuan yang relatif gelap, dominan dari mineral mafic yang banyak, dan dia memiliki tekstur yang lebih kasar, sehingga mineral-mineralnya dapat terlihat dengan jelas, itu yang disebut dengan tekstur vanerik. Dan nama batuannya adalah gabbro. Kedua batuan ini memiliki komposisi mineral yang sama, memiliki komposisi unsur geokimia utama batuan yang sama, tapi teksturnya yang berbeda sehingga namanya juga berbeda. Nah, apabila kedua batuan ini kita sayat dan kita lihat secara petrografi, ini yang akan kita temukan. Apabila dia basalt, maka kita akan menemukan fenokris-fenokris yang cukup besar di dalam batuannya. Ini ada piroksen, ada plagioklas, tapi di sekitarnya ada mineral-mineral yang lebih halus. Dan yang warnanya gelap ini kemungkinan adalah gelas yang hadir di dalam batuan basalt. Nah, berbeda dengan gabbro, karena dia memiliki tekstur vanerik yang ukuran kristalnya besar-besar, maka semua kristal mineralnya saling interlocking atau saling terikat satu dengan yang lainnya. Kalian bisa lihat di sini bahwa mineral yang pertama kali tumbuh adalah mineral yang ukurannya lebih besar, kan? Lalu selanjutnya tumbuh lagi mineral lain yang meskipun ukurannya kecil, tapi masih bisa dideskripsi dan masih terlihat interlock dengan mineral yang lainnya. Itu yang disebut dengan tekstur dari vanerik. Ya, saya rasa kalau untuk materi ini kalian sudah cukup paham, jadi tidak akan saya bahas dengan lebih detail lagi. Klasifikasi yang kedua adalah berdasarkan komposisi dari mineralnya. Nah, berdasarkan komposisi dari mineralnya, kalau tadi kalian menyebutnya dia vanerik, avanitik, terus kalian langsung sebut dia basalt ataupun dia gabbro, itu kan berdasarkan teksturnya. Tapi apabila berdasarkan mineralnya, bagaimana kalian tahu antara dia basalt ataupun andesit ataupun riolit itu berdasarkan mineral-mineral, kumpulan mineral yang ada di dalam batuan. Ini kita punya beberapa mineral utama dan juga beberapa mineral aksesoris yang terdapat dalam suatu batuan beku. Baik dia batuan beku vanerik ataupun avanitik, mineral-mineral yang utama dan mineral-mineral aksesoris ini pasti hadir di dalam mineral-mineral tersebut.
Contohnya saja, kalau kita mau membedakan antara dia basalt atau andesit ataupun riolitik, yang kita lihat adalah kumpulan mineralnya. Kalau batuan kita adalah basalt, berarti kumpulan mineral yang harus ada adalah olivin, ortopiroksen yang paling dominan dibandingkan klinopiroksen, dan plagioklas yang punya unsur Ca yang paling banyak. Hornblenda bisa saja ada, tapi kalau basaltnya adalah basalt intermediate, bukan basalt yang langsung terbentuk setelah peridotit terbentuk. Jadi dia basalt intermediate yang sudah menuju kepada batuan intermediate komposisi magmanya. Sama halnya kalau kita mau menyebut dia riolit. Ketika kita menyebut batuan itu riolit, maka komposisi mineral atau kumpulan mineral yang ada di dalam batuan itu adalah muskovit, plagioklas dengan unsur Na yang dominan, kafelspar, dan juga kuarsa. Nah, mineral-mineral aksesoris ini bisa saja hadir, bisa juga tidak. Ukurannya bisa besar, bisa panerik, ataupun avanitik, tergantung dari tingkat diferensiasi magmanya atau tingkat kristalisasi magmanya. Jadi mineral-mineral ini hadir dalam semua jenis batuan dan sekarang tergantung dari kumpulan mineralnya itu apa, batuannya itu apa. Nah, ini dia apabila kita lihat hubungan antara komposisi dari mineral-mineral dalam suatu batuan dengan unsur-unsur utamanya. Kalau kita punya batuan yang mafic, maka kita punya olivin di dalamnya, dan unsur yang akan hadir pasti ada Mg dan juga Fe-nya. Sama halnya dengan batuan kita yang basalt, dia punya mineral piroksen, maka unsur yang akan hadir adalah ada Mg, ada Fe, dan juga Ca-nya. Feldspar itu bisa plagioklas ataupun kafelspar. Kalau dia kafelspar ataupun plagioklas dengan unsur Na yang lebih banyak, maka batuan kita akan bersifat lebih felsic dibandingkan kalau kita punya feldspar dengan komposisi Ca yang paling banyak. Itu yang disebut dengan plagioklas Ca atau anortit. Jadi, unsur-unsur utama ini sangat berkaitan erat dengan komposisi mineral yang ada dalam batuan. Nah, ini dia beberapa hal yang perlu kita ketahui ketika kita melakukan yang namanya klasifikasi batuan, khususnya batuan beku. Kita bisa melakukan klasifikasinya berdasarkan data kimia yang akan kita pelajari, mineral, itu yang sudah kita bahas minggu kemarin, dan juga modal. Modal ini berkaitan dengan persentase dari unsur-unsur yang ada di dalam suatu mineral. Jadi ini yang akan menjadi bahan atau yang menjadi dasar dari klasifikasi batuan beku kita. Oke, kita akan langsung bahas mengenai klasifikasi batuan berdasarkan dari data analisis geokimianya. Nah, ini dia. Apabila kalian melihat di sini data analisis atau unsur-unsur yang dianalisis berdasarkan geokimia itu bisa dibagi menjadi 3 unsur utama. Itu yang dikenal yang pertama dengan unsur utama atau major element, unsur minor, dan juga unsur jejak. Minggu ini yang akan kita bahas adalah 2 unsur ini, unsur utama dan juga unsur minor. Unsur utama biasanya komposisinya akan lebih dari 1%. Contohnya saja adalah SiO2, Al2O3, FeO, MgO, CaO, Na2O, K2O, dan lain sebagainya. Nah, apabila kalian lihat di sini, persen oksida utamanya itu dari unsur-unsur utama jumlahnya relatif lebih besar dari 1%. Berbeda dari unsur minor. Unsur minor contohnya adalah TiO2, MnO, atau P2O5. Ini unsur-unsur yang ada juga hadir bersamaan dengan unsur utama di dalam batuan. Tapi jumlahnya sangat kecil, sekitar 0,1 hingga 1%. Di dalam batuan yang akan kita analisis, khususnya ketika kita melakukan analisis geokimia unsur utama, meskipun unsur minor ini kehadirannya sangat kecil, tapi unsur minor ini dapat membantu kita dalam menentukan tatanan tektonik atau tectonic setting di daerah
pembentukan suatu gunung api.